Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikutin juga Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok kami di sebuah kisah misteri official, karena di TikTok dan Instagram banyak video atau cerita misteri yang tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Nah, untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, ingin konsultasi, bisa hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Insya Allah nanti kisah misteri sahabat atau konsultasi sahabat akan disampaikan admin kepada saya untuk saya terima, dan insya Allah yang mengirimkan cerita kisah misterinya akan saya ceritakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Horor spesial kemerdekaan ini adalah cerita ketiga, yang mana cerita pertama itu sudah diceritakan, sudah diupload. Yang cerita kedua itu sudah ditayangkan di live streaming, dan ini adalah kisah yang ketiga. Cerita ini merupakan sebuah kisah nyata kiriman dari sahabat kita yang ada di Jawa Timur yang bernama Ihsan. Beliau ingin menceritakan di desanya ada sebuah urban legend yang menceritakan tentang keberadaan kampung gaib atau desa gaib. Apakah benar kampung gaib atau desa gaib ada di Jawa Timur? Inilah kisah nyata rumahku setengah dari bagian kampung gaib yang ada di Alas, Jawa Timur. Kisah nyata dari Ihsan. Kisah ini berlatar waktu di tahun 1976 silam. Terjadi di salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur. Ihsan, nama narasumber yang membagikan kisah misteri ini. Beliau ingin menceritakan satu kejadian yang terjadi di desanya yang dialami langsung oleh salah satu anggota keluarga dari Ihsan. Nah, kejadian yang terjadi di tahun 1976 ini masih dialami oleh jatuhnya apa ya, kalau kami di Jambi itu dua pupu bahasanya. Jadi dua pupu ini kakek sama kakak beradik. Nah, jadi itu ada namanya Bi Isa. Bi Isa ini memiliki suami yang bernama Pak Tarno. Nah, Pak Tarno dan Bi Isa, mereka ini adalah petani, yang mana awal-awal mereka merintis usaha taninya ini dari mengambil upahan untuk menggarap lahan pertanian saudagar-saudagar kaya yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari mereka bekerja dengan giat, dengan keuletan mereka, dengan bisanya mereka mengatur manajemen keuangan, terkumpullah uang untuk membeli lahan pertanian, walaupun ukurannya tidak besar. Lahan pertanian pertama yang mereka beli, tapi cukup untuk memperbaiki taraf perekonomian keluarga tersebut. Nah, sampailah di mana di tahun 1976 Pak Tarno yang sudah sangat menggebu-gebu untuk mengekspansi bisnis pertanian ini tadi, untuk mengembangkan
karya tani yang sudah ditekuni Pak Tarno bertahun-tahun untuk membuka lahan pertanian yang jauh lebih besar. Tapi modal masih tipis. Duit tidak cukup untuk membeli lahan lain. Nah, Pak Tarno tadi memujuk istrinya, Bi Isa. Karena Pak Tarno tahu Bi Isa ini mendapatkan sebidang tanah warisan dari almarhum kakeknya langsung. Almarhum kakeknya Bi Isa. Nah, Bi Isa ini, almarhum kakeknya, ini banyak sahabat-sahabat, lahan pertanian itu banyak. Tapi beberapa di antaranya, ini lahan pertanian yang tidak boleh digarap. Jadi diwariskan kepada anak keturunannya, tapi itu cuman sekedar boleh ditanam tanaman-tanaman lembut, umbi-umbian, pisang, ndak boleh digarap, ndak boleh dibabat habis. Nah, Bi Isa ini langsung diberikan oleh almarhum kakeknya, diwariskan langsung kepada Bi Isa seluas 1/2 hektar lahan pertanian yang ada di hutan desa tersebut. Nah, Pak Tarno ini tahu dan Pak Tarno memujuk istrinya untuk membabat, untuk membuka lahan tersebut. Kita jadikan, Bu, lahan pertanian. Wih, aku nggak kebayang kalau 1/2 hektar itu full kita tanami. Wah, itu duitnya banyak, Bu. Nah, Bi Isa di sini terang-terangan menolak keinginan sang suami. Bapak ini ada-ada aja. Bapak tidak tahu apa lahan yang ibu miliki, lahan yang diwariskan almarhum kakekku, itu bukan lahan untuk bercocok tanam. Masa iya lokasi itu kamu tidak tahu sejarahnya, ceritanya kamu tidak tahu? Alah, Bu, itu kan cerita dulu. Sekarang kan sudah rame orang yang bercocok tanam di sana. Iya, Pak, sudah rame orang yang bercocok tanam di sana, tapi jauh dari lokasi tanah yang punya ibu ini. Bapak jangan anggap itu cuman cerita di masa lalu. Ibu loh, waktu kecil-kecil dulu pernah langsung mengalami kejadian misteri di sana. Nah, Bi Isa kembali menceritakan kepada suaminya kalau di masa lalu ketika Bi Isa sama kakeknya tengah menanam pisang, menanam umbi di tanah yang diwariskan kakeknya Bi Isa kepada Bi Isa, ini mereka didatangi oleh makhluk gaib, lelembut, penghuni desa gaib yang ada di hutan tersebut. Itu nyata sekali. Bi Isa saat itu usianya sekitar 11 tahun lah. Ya, jadi sore-sore Bi Isa menemani kakeknya untuk memanen umbi dan pisang. Jadi lahan pertanian yang dimiliki kakek Bi Isa ini sebenarnya cukup luas, adalah kisaran 25 hektar, sahabat-sahabat. Tapi itu sudah disekat-sekat, sudah dibagi-bagi per 5 hektar. Jatuhnya ada 5 tempat yang berbeda di satu kawasan hutan. Nah, jadi 4 diantaranya itu sudah digarap, itu sudah ditanami semua. Tinggal 1 yang belum digarap, yaitu lokasi yang diwariskan kepada Bi Isa. Nah, pada saat Bi Isa kecil, lokasi itu cuma ditanami oleh kakek Bi Isa dengan tanaman-tanaman lembut, umbi, pisang. Dan saat kakek Bi Isa ini panen umbi, panen pisang, pastilah Bi Isa selalu diajak untuk menemani sang kakek. Beberapa kali Bi Isa menemani kakeknya panen. Ini Bi Isa selalu bertanya sama kakeknya ketika kakeknya tengah memanen umbi atau pisang yang ada di sana. Kalau pisang itu berbuah 2 batang atau 2 tandan, ya 2 pokok pisang yang berbuah, dua-duanya matang dan sudah layak panen, pastilah kakek Bi Isa ini menebang 1 pohon dan 1 pohon lagi. Ini cuman diambil sisir pisangnya saja. Di bagian atas, di bagian sisir pisang yang besar, itu ditinggalin sama kakeknya Bi Isa dan pohonnya dibiarkan tetap hidup. Tidak ditebang seperti kita memanen pisang pada umumnya. Bi Isa selalu bertanya sama kakeknya, "Kek, itu kok tidak diambil? Padahal itu loh yang besar pisangnya." Kakek Bi Isa mengatakan, "Iya, kita sudah mengambil hak kita. Yo biarinlah,
yang itu untuk hak yang ada di sini. Ya, anak usia 11 tahun nggak ngerti itu hak siapa, ya mungkin ada temennya kakek yang minta, atau ini yang nanam orang itu upahnya. Nah, begitu juga ketika memanen umbi-umbian. Nah, kalau kita menanam umbi kayu, ya, satu batang itu umbinya di bawah, kalau mujur, kalau beruntung, pastilah banyak isi umbinya. Misalnya ada 5 umbi yang ukuran besar, kakek bisa mencabut umbi tersebut, cuman diambil 4 umbi, satu umbi itu dibiarkan begitu saja. Nah, kembali bisa bertanya, kek, aku ambil ya yang itu. Jangan, biarin aja, biarkan itu tinggal di sini. Loh sayang, kata Isa, ndak, kita sudah mengambil hak kita, itu hak untuk yang ada di sini. Lagi-lagi Isa bingung dengan apa yang disampaikan oleh si kakek, sampai di mana di satu ketika Isa baru paham dengan apa yang disampaikan oleh si kakek ketika kakek Isa ini baru saja menanam beberapa batang bibit nangka. Pada saat itu sudah sore hari, sahabat-sahabat. Kakek Isa sudah berkemas untuk pulang. Nah, lokasi lahan pertanian ini itu cukup jauh dari pemukiman. Kalau jalan kaki ya kurang lebih sekitar 20 menit lah, yang mana kiri kanan dari lahan yang dimiliki kakeknya Isa ini ndak ada yang berkebun, cuman kakek Isa lah yang bercocok tanam di sana. Nah, di sore hari itu ketika mereka mau pulang, tiba-tiba saja dari dalam hutan datang segerombolan orang. Datang dari arah dalam hutan, ada laki-laki tua, ada nenek-nenek juga, ada remaja, ada yang dewasa juga. Ini mendatangi kakeknya Isa dan langsung mengatakan, "Hei, ojo ditanami yang keras-keras, cabut, bawa balik, ndak usah bertani di sini lagi." "Kenapa?" kata kakeknya Isa. "Ini tempat kami. Ini lokasi, ini kampung kami. Kalau kamu bertani di sini, kalau ndak kami yang terganggu, pasti kamu yang akan terganggu. Cabut balik, bawa pulang, jangan bertani di sini lagi." Bisa yang melihat orang-orang yang datang dari entah berasal dari mana dengan pakaian-pakaian yang cukup aneh, ini menatap wajah laki-laki tua yang berbicara dengan kakeknya Isa ini dengan tatapan mata yang sungguh serius, dengan raut wajah yang seakan-akan menahan emosi. Kakek Isa menghadapi orang-orang tersebut, mendengarkan perkataan lelaki tua dengan sorot mata tajam ini, itu dengan gemetar wajah pucat ketakutan. Apa yang diperintahkan oleh laki-laki tua dengan segerombolan orang-orang ini langsung dituruti oleh kakek dari Isa. Beberapa batang nangka yang baru ditanam langsung dicabut sama kakek Isa. Di situ juga bibit nangka itu langsung dicincang oleh kakek Isa. Kakek Isa pun meminta maaf dan berpamitan untuk pulang. Belum mereka meninggalkan lokasi kebun, laki-laki tua itu kembali berkata kepada kakek Isa, "Hei, jangan balik lagi untuk bertani di sini. Siapapun dari anggota keluargamu, baik kamu," menunjuk Isa kecil. Dan kakek Isa langsung mengatakan, "Nggih, ampun, maaf." Dan Isa dan kakek segera meninggalkan lokasi tersebut. Anehnya, baru beberapa langkah kaki Isa melangkah pulang, ketika menoleh ke belakang, tak ada satupun lagi gerombolan orang-orang yang ada di sana. Layaknya lenyap, hilang di bawah hembusan angin. Kakek Isa terus menarik tangan cucunya untuk segera melangkah pulang, dan setibanya di rumah, kakek Isa minta besok paginya anak-anak, cucu-cucu dari Isa segera kumpul. Nah,
Kumpul dalam arti kata, kakek Bi Isa ingin mengumumkan bahwa lokasi yang didatangi Bi Isa dan kakek kemarin itu jangan ada yang menanami. Dan Bi Isa yang menjadi saksi kejadian ini. Bi Isa yang mengetahui larang pantang tersebut. Bi Isa lah yang diberikan tanah sebagai warisan. Lokasi itu langsung diwariskan kepada Bi Isa. Bi Isa kan tahu situasi pada saat itu, walaupun belum terlalu mengerti, tapi ingat kejadian tersebut. Dan ketika Bi Isa sudah dewasa, Bi Isa bertanya kepada bapak Bi Isa, Kenapa aku yang dipilih untuk mewarisi lokasi itu? Bapak Bi Isa mengatakan mungkin kalau diwariskan kepada anaknya atau cucu yang lain, mereka tidak percaya dengan apa yang kakekmu katakan. Tapi kalau dengan kamu, mustahil kamu tidak percaya. Toh yang jadi saksi satu-satunya kejadian itu adalah kamu. Nah, dari situlah Bi Isa ini tidak merasa bangga, tidak merasa senang mendapatkan warisan tanah 1/2 hektar, tapi merasa menjadi beban. Tanah ini atas namaku telah diwariskan sah, tapi aku tidak bisa ngapa-ngapain di lokasi tanah tersebut. Kalau dulu kakek masih bisa nanam pisang, nanam umbi, sekarang tidak bisa lagi. Jelas pada saat itu, peringatannya jelas sekali. Baik kamu, nunjuk kakek, nunjuk Bi Isa, tidak boleh bertani di sini lagi. Nah, kejadian itu kembali diceritakan Bi Isa kepada suaminya, tapi suami Bi Isa, Pak Tarno ini, tidak peduli dengan kejadian tersebut, mengatakan kepada Bi Isa, itu kan dulu, Bu, sudah berapa puluh tahun yang lalu, dan aku juga tidak percaya dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kamu ceritakan. Aku yakin kalau kita tanami di masa sekarang itu tidak bakal jadi masalah. Nah, Bi Isa pun tidak dapat menolak keinginan sang suami. Dibukalah lahan pertanian 1/2 hektar tersebut, dibabat oleh suami Bi Isa, si Pak Tarno, walaupun baru merintis sebagian lahan tersebut. Keluarga dari Bi Isa ini langsung mendatangi Pak Tarno di lokasi. Ini langsung memperingati Pak Tarno, mengingatkan agar kamu mengurungkan niat kamu. Kalau kamu tidak mau celaka, dan kalau kamu mau menggarap lokasi ini, jangan pernah sekalipun mengajak istrimu untuk turut campur atau ikut turun menggarap lokasi tersebut. Karena apa? Karena itu sudah menjadi perjanjian atau larang pantang dari keluarga kami. Dan di tahun 1976 itulah Pak Tarno mulai menggarap lokasi pertanian atau lokasi tanah yang diwariskan dari kakek Bi Isa untuk Bi Isa. Bahkan ketika merintis awal atau mulai ngebabat lahan 1/2 hektar yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, semak belukar yang begitu rindang. Jadi lahan 1/2 hektar itu memang tertutup oleh semak belukar karena ya udah puluhan tahun tidak pernah didatangin orang. Pak Tarno ini sempat didatangi oleh beberapa boleh dikatakan kayak tua-tua adat lah di kampung tersebut. Nah, kedatangan tua-tua adat tak lain tak bukan ini untuk memperingatkan Pak Tarno. No, kamu ini nyebutlah istilahnya eling, ingat-ingat gitu ya. Apa yang kamu lakukan ini salah. Lokasi ini itu bukan hak kamu. Lokasi ini itu adalah hak istri kamu dan keluarga dari istri kamu. Itu sudah menyatakan kepada kami kalau mereka tidak setuju lahan ini digarap. Masa iya kamu tidak ngerti dengan tanah ini? Kamu tidak ngerti apa yang ada di sini? Apa kamu pura-pura tidak ngerti? Pak Tarno di sini mengatakan, yo aku ngerti, aku tahu. Sampai tahu enggak? Mubazir, kalau lahan warisan seperti ini bagus untuk ditanami. Dan aku juga sudah berkomitmen
atau sudah berjanjilah sama istriku, ketika ini selesai digarap, ini ditanami, mendapatkan hasil, aku akan membagi hasil yang ditanam di sini rata kepada seluruh anggota keluarga istriku yang berhak mendapatkan waris dari tanah ini. Aku tidak mau makan sendirian juga. Aku cuman menumpang bercocok tanam. Nah, jadi yang mendatangi Pak Tarno ini kan bukan satu orang. Nah, salah satu dari tua-tua adat yang mendatangi Pak Tarno ini nyeletuk ngomong sama Pak Tarno. Mestinya kamu bukan berbagi atau minta izin dengan keluarga istrimu, minta izin langsung dengan siapa yang ada di sini. Tua-tua kampung yang ada di lokasi ini. Pak Tarno seakan-akan kayak pura-pura tidak ngerti ya, pura-pura tidak mendengar, tentunya tidak peduli dengan apa yang disarankan oleh tua-tua kampung yang bertemu langsung dengan Pak Tarno. Beliau pun mengabaikan anjuran untuk minta izin lah dengan yang punya lokasi atau dengan ya makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Karena semua warga tahu kalau setengah hektar lahan dari pertanian yang diwarisi Bi Isa ini adalah setengah bagian dari alam lelembut yang ada di hutan tersebut. Pak Tarno babat habis. Ya, mau pohon kecil, mau pohon besar, ini ditebangi habis. Tapi tidak sampai luasnya 5 hektar, tidak. Yang dibabat habis, yang dirintis untuk jadi lahan pertanian, ini kurang lebih sekitar 2,5 hektar. Itu rata. Sudah ditebangin, pohon-pohonnya semuanya dibakar. Ya, setelah dibakar, Pak Tarno pun mulai bercocok tanam. Nah, jadi di sini seakan-akan Pak Tarno ini ingin membuktikan kepada keluarga Bi Isa, kepada warga-warga yang ada di sana bahwa apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan itu cuman sekedar ketakutan belaka. Takut dengan cerita lama. Pak Tarno membuktikan setahun bercocok tanam di sana. Bi Isa tidak ikut campur, tidak bantuin, bahkan tidak pernah datang ke sana karena dilarang oleh keluarganya. Setahun semuanya berjalan lancar. Apa yang ditanam membuahkan hasil yang begitu baik. Tahun kedua, Pak Tarno kembali mendapatkan hasil panen yang begitu luar biasa. Yang anehnya di sini, sahabat-sahabat, lahan itu di tengah-tengah hutan jatuhnya. Perkebunan-perkebunan warga jauh dari lokasi yang Pak Tarno jadikan kebun ini. Anehnya, babi hutan seakan-akan tidak berani memakan apa yang ditanam Pak Tarno di sana. Sekalipun selama 2 tahun, lahan Pak Tarno bebas dari serangan hama babi hutan, kera, dan lain-lain. Semuanya itu aman dan bisa dipanen raya. Nah, di tahun kedua inilah warga-warga yang ada di sana ini datang beramai-ramai menyaksikan Pak Tarno ini panen raya dan bertanya, apa syaratnya? Apa kamu tidak pernah diganggu di sini? Apa kamu jagain terus lahan pertanian kamu di sini? Pak Tarno mengatakan, "Ndak, ngapain juga jaga kebun di tengah hutan. Aku datang pagi, siang aku udah pulang. Bahkan jarang kalau sampai sore." Nah, jadi warga-warga berpikir, apa yang diceritakan di masa lampau ternyata mitos. Kalau ya memang hutan ini angker, wilayah ini angker, ya pastinya lah Pak Tarno tidak bakal 2 tahun bisa menikmati hasil panen raya. Dan mulai di tahun ketiga, banyak warga-warga yang punya tanah di sekitaran tempat Pak Tarno ini mulai untuk bercocok tanam. Dan mereka pun tak ada satupun yang diganggu oleh lelembut yang katanya ini memiliki istana, memiliki kampung gaib di wilayah hutan tersebut. Tidak ada apa-apa. Tahun ketiga, lokasi itu sudah mulai semakin ramai dengan petani-petani baru. Masuk tahun keempat. 3 tahun berturut-turut, panen raya dirasakan oleh Pak Tarno. Tentunya sesuai janji. Pak Tarno memberikan sebagian hasil, ya, hasil keuntungan dari penjualan hasil panen raya ini kepada keluarga istri dari Pak Tarno. Dan uang yang diberikan ini seakan-akan menghapus larangan yang telah mereka berikan kepada Pak Tarno dan sekaligus membungkam mulut mereka untuk melarang Pak Tarno bercocok tanam di sana. Bahkan keluarga dari Bi Isa mengatakan, "No, tanggung.
Kalau kamu garap cuma 2,5 hektar, yo semuanya lah kamu garap biar bisa dapat keuntungan lebih besar. Nah, karena sudah mendapat bendera hijau atau lampu hijau dari keluarga Bi Isa, Pak Tarno pun di sini dengan semangatnya membabat habis hutan 2,5 hektar yang tersisa dari 5 hektar lahan yang dimiliki oleh Bi Isa. Dan tentunya lokasi perkebunan Pak Tarno sekarang sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan yang ada di desa tersebut, yang konon katanya hutan itu adalah alam gaib, desa gaib, alam lelembut. Nah, sedangkan warga-warga lain ini masih di pinggir-pinggiran lah. Pak Tarno ini kan 5 hektar dia. 5 hektar masuk ke dalam, itu ditanami semua oleh Pak Tarno dan semuanya ini dikelola oleh tangan Pak Tarno langsung. Nah, di tahun kelima mulailah di sini Bi Isa mulai memberanikan diri ya, melupakan atau menghapus memori kenangan masa lalunya ketika bersama almarhum sang kakek sore-sore bertemu dengan sosok lelembut yang mengusir mereka di lokasi itu. Jadi sekarang situasinya sudah beda. Dulu itu masih hutan belantara, karena cuma nanam ubi sama pisang aja ya. Sekarang ketika Bi Isa datang ke sana, Bi Isa sudah tidak mengenali lagi lokasi tersebut karena sudah terbuka semua. Sudah habis, hutannya sudah dibabat dan diganti dengan lahan pertanian. Nah, mulai Bi Isa sering ikut Pak Tarno pergi ke kebun, bolak-balik, dan Pak Tarno sama Bi Isa ini, sahabat-sahabat, sudah lama menikah, mereka ini tak kunjung dikaruniai anak. Sudah berbagai cara, sudah berbagai pengobatan alternatif lah yang dilakukan Pak Tarno dan Bi Isa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menitipkan rezeki kepada mereka berupa keturunan. Nah, dari situlah Pak Tarno ini semakin kayak mencari pelarian lah, karena di rumah sepi, ndak punya anak, ya sedih juga mikirin usia udah tua, belum punya keturunan, malu juga dengan orang-orang ya karena Pak Tarno ini dianggap atau dipikir mandul. Pak Tarno lebih mengalihkan kegiatannya itu di ladang, jadi semakin baguslah hasil panen yang didapat oleh Pak Tarno. Nah, masuk di tahun ke-6, sahabat-sahabat, tepatnya di tahun 1981, yang mana seluruh warga kampung lah tentunya ini dikejutkan dengan keputusan gila dari Pak Tarno. Ya, Pak Tarno melihat hasil perkebunan ini udah luar biasa sekali, dan Pak Tarno ini banyak bersama istri menghabiskan waktu di kebun. Nah, Pak Tarno yang punya rumah pribadi atau rumah hak milik lah ya di tengah-tengah desa, ini memutuskan untuk membangun rumah yang cukup besar di tengah lahan perkebunannya dengan alasan lebih nyaman tinggal di kebun daripada tinggal di desa, dan sekaligus Pak Tarno mau berternak di perkebunan tersebut. Nah, ketika Pak Tarno mulai membicarakan mau membangun rumah, nyari tukang, siapa yang mau bangun rumahku, upahnya berapa, itu diperhitungkan. Pak Tarno lagi-lagi diperingatkan oleh tua-tua adat pembuka agama yang ada di desanya. Mereka mendatangi Pak Tarno menanyakan, bener ndak sih kalau kata orang-orang kamu mau pindah, mau bikin rumah di tengah kebunmu? No, apa udah gila kamu? Kamu bikin rumah di tengah kebun? Ya, itu kebun kamu, hak kamu. Tapi kamu sadar nggak? Kebun kamu itu terletak di tengah-tengah hutan. Akses dari kebunmu ke desa itu cukup jauh. Untuk apa kamu jauh pergi masuk ke dalam hutan? Kebunmu ndak bakal ada yang mencuri, kebunmu ndak bakal ada yang merusak. Kami cuman khawatir saja. Semakin kesini semakin sembrono keputusan kamu. Ingat no, ingat, lokasi tempat kamu bercocok tanam mungkin bisa nyaman ketika hanya ditanami tanaman-tanaman saja, tapi kita ndak tahu no,
kalau dibangun rumah di atas tanah tersebut, kami khawatir akan terjadi sesuatu kepada kamu dan keluarga. Nah, Pak Tarno yang mendengar itu menjawab dengan senyum dan tawa. Pak Tarno mengatakan, kalian ini kenapa lagi? Dulu aku mau buka lahan, ceritanya kayak ini juga. Nyatanya 6 tahun aku buka lahan, tak sekalipun aku mengalami kejadian aneh. Bahkan orang-orang ikut aku bercocok tanam di sana, ndak ada juga yang mengalami hal aneh. Apa kalian iri? Aku mau bikin rumah besar di tengah kebun, itu kan urusanku. Jadi seakan-akan Pak Tarno ini berpikir yang lain atau berpikir negatif kepada orang-orang yang peduli dengan Pak Tarno. Nah, dari itulah warga tidak pernah lagi mengingatkan Pak Tarno dengan apa yang dilakukannya, dengan hal-hal yang sudah berlebihan yang dilakukan Pak Tarno di lokasi perkebunan tersebut. Singkat cerita, Pak Tarno dapatlah tukang untuk membangun rumahnya. Tukang yang dipakai Pak Tarno ini 5 orang. 5 orang tukang yang dipekerjakan oleh Pak Tarno cukup tercengang juga ya, ketika mendengar keinginan Pak Tarno membuat rumah di tengah lahan perkebunan. Memang betul-betul di tengah lahan perkebunan seluas 5 hektar. Betul-betul di tengah-tengah. Jadi rumah yang didesain atau yang diinginkan oleh Pak Tarno, ini rumah yang cukup besar dengan banyak kamar. Nah, pertanyaannya, banyak kamar untuk apa? Sedangkan Pak Tarno ini kan tidak punya anak. Jadi dibangunlah rumah tersebut. Ketika proses pembangunan rumah, disinilah banyak kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada saat itu pekerja yang dipekerjakan Pak Tarno ini 5 orang, sahabat-sahabat. Pada suatu hari Pak Tarno minta istrinya untuk mengantarkan makan untuk tukang-tukang bangunan ini. Pak Tarno mengatakan, "Bu, nanti ibu yang ngantar ya makanan. Bapak mau jual hasil pertanian kita. Nanti ibu bawa aja nasinya 4 bungkus. Loh, kok 4 Pak? Kata Bi Isa bertanya kepada Pak Tarno. Iya, yang satunya lagi sakit. Jadi 4 orang yang kerja. Bawa 4 aja nasinya. Ya sudah, siang nanti ibu antarkan. Nah, setelah disiapkan nasi pakai lauk dibungkus sama Bi Isa, lepas tengah hari, Bi Isa berjalan sendirian menuju lahan pertanian untuk mengantarkan nasi ke tukang bangunan ini. Nah, Bi Isa dari jauh melihat, loh, kata bapak tadi 4 orang yang kerja. Ini nasi ku bawa 4. Kok itu ada 5 orang? Nggak enak lah kalau 4 cuman dikasih, yang satu lagi kasihan nggak makan. Nah, Bi Isa pun pulang dia. Ya kembali membawa 4 bungkus nasi ini pulang ke rumah untuk membungkus 1 nasi. Karena ada 5 orang, sedangkan nasinya cuma bawa 4. Nah, sesampainya di rumah, ternyata Pak Tarno ini udah pulang juga dari pasar. Pak Tarno bertanya sama istrinya, "Bu, itu bungkusan apa?" "Nasi, Pak." "Loh, belum ibu antar?" "Ibu sudah antar ke sana." "Loh, kok ibu pulang?" tanya Pak Tarno. "Bapak tuh yang salah. Bapak bilang 4 orang yang kerja. Ibu lihat di sana tadi 5 orang. Ibu cuma bawa nasi 4. Ya ndak enak lah, satu lagi ndak makan." "Oh, mungkin yang satu lagi nyusul masuk siang. Tadi pagi katanya ndak datang." "Ya sudah, bikinin Bu. Bungkusin satu lagi, antar cepat ke sana." Nah, dibungkusin lah sama Bi Isa, diantarlah sama Bi Isa ya ke rumah yang dibangun di tengah kebun. Ketika diantar, senenglah tukang-tukang yang sudah nunggu makan siang lah jatuhnya ya. Begitu diantar, yang datang itu cuma 4 orang. Bi Isa bengong. Kalian cuma berempat. Kenapa, Bi? Teman kalian tadi yang mana? Yang satu lagi." "Oh, dia sakit, nggak masuk hari ini." "Nggak, yang tadi bantu-bantu di sini." Mereka ini saling bertatapan saja berempat, ndak nerusin apa yang dikatakan oleh Bi Isa. Jadi 5 bungkus nasi itu diterima, Bi Isa pun pulang. Nah, jadi itu sepele sih sebenarnya ya. Itu bisa saja terjadi karena Bi Isa salah lihat. Tapi kejadian aneh pun kembali terjadi. Ini dirasakan oleh beberapa orang yang pernah mengantarkan alat-alat material atau alat-alat bangunan. Nah, jadi mesan kayak pasir, mesan kayak semen, ini kan di material atau di toko bangunan.
Jarak desa ke kebun tempat pembangunan rumah ini cukup jauh. Jadi barang-barang itu diangkut dengan menggunakan mobil. Kejadian-kejadian aneh sering kali terjadi dialami yang tukang ngantar barang-barang material ini. Percaya ndak percaya? Ketika mereka mengantarkan masuk ke arah kebun Pak Tarno, mereka bingung. Ini rumah yang mana yang mau diantar? Loh, kok aku baru tahu di sini banyak yang bangun rumah. Rumah yang ini besar, rumah yang ini sudah jadi, rumah yang itu baru mau dibangun. Nah, jadi kayak mulai banyak pembangunan rumah lah di sana dengan ukuran rumah yang besar dan pasti itu rumah megah bakal jadinya. Jadi tukang bangunan ini bingung dia. Bertanyalah sama orang yang kerja di rumah yang baru dibangun, Pak, ini rumahnya Pak Tarno bukan? Saya mau ngantar barang bangunan. Ya, bongkar aja di sini. Nah, dibongkarlah barang bangunan tersebut, sahabat-sahabat. Nah, ketika sudah dibongkar, mobil dan sopirnya pun ini pulang. Sore-sore Pak Tarno datang ke toko material marah-marah. Mana sopir yang ngantar barang materialku? Dari siang tukang nunggu, nggak datang-datang. Dipanggil lah sopir yang tadi ngantar. Dijelaskan kalau sudah ku antar, Pak. Lokasinya sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan. Sudah diterima sama tukang Bapak. Rumahnya Pak Tarno bukan? Iya, bongkar aja di sini. Nah, Pak Tarno mengatakan, kalau sudah ku antar, nggak mungkin aku datang ke sini. Kau antar ke Tarno mana? Ke arah kebun mana? Nah, jadi sama-sama bingung. Sopir tadi pakai mobil yang bawa barang yang diantarnya tadi itu boncengin itu sama Pak Tarno, sama-sama naik mobil. Nah, mengarahkan kemana arah dia mengantar material tadi. Bayangkan sahabat-sahabat, jaraknya itu selisih cukup jauh. Setengah kilo lah jarak sopir ini bongkar material pagi tadi dengan rumah yang dibangun Pak Tarno. Barangnya itu ada di sana, tapi rumahnya jauh. Nah, kata sopir, ini rumah orang tadi, Pak. Di samping sini ada rumah yang baru jadi loh. Nah, saya tidak lihat kalau di situ ada rumah Bapak yang baru dibangun. Saya tanya di sini, iya ini rumah Tarno. Ya bongkar di sini. Nah, ketika Pak Tarno melihat kejadian itu, dia agak bingung. Aku dari tadi lalu lalang di sini, kok nggak ngelihat onggoan barang material di sini. Jadi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Belum lagi kejadian aneh yang dialami oleh tukang bangunan. Ada satu ketika pembangunan rumah Pak Tarno ini masuk ke sesi finishing. Jadi siang hari. Semua tukang bangunan sudah makan. Jadi mereka istirahat lah, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. 5 pekerja bangunan yang ada di sana. Ini 3 tertidur lelap. Jadi 3 tertidur lelap ini tidurnya itu misa-misa, sahabat-sahabat. 1 tidur di ruang tengah, 1 tidur di kamar belakang, 1 tidur di dapur. Sedangkan yang 2 ini sedang di luar sambil ngopi, sambil ngerokok. Nah, jadi yang 3 tidur di dalam rumah, tidur di ruang tengah, tidur di kamar, sama tidur di dapur. Walaupun kondisinya ini belum jadi sempurna ya, tinggal finishing aja. Mereka tidur di lantai tanpa pakai alas dan mereka mengalami kejadian serentak. Di hari itu juga, di jam tidur siang itu juga, 3 tukang bangunan ini mengalami kejadian yang cukup membingungkan dan cukup mengerikan. Yang tidur di ruang tengah, ini lagi enak tidur. Itu badannya kayak ada yang nendang-nendang, kayak ada orang lewat lalu lalang, ketendang badannya. Dia bangun. Ketika dia bangun, itu dia merasa berada di tengah keramaian, orang ramai yang lalu lalang, dan rumah Pak Tarno itu tidak ada. Ya dia bingung, cuma dapat bengong memperhatikan orang-orang yang ramai, yang tidur di kamar. Ini tiba-tiba ada yang membangunkan. Le, bangun. Bangun, pindah. Ini kamarku. Bangun. Ketika bangun, tukang bangunan yang tidur di kamar ini kaget. Loh, kok ada bapak-bapak tinggi besar
tingginya hampir 4 meter, dengan rambut panjang, dengan sorot mata yang merah menyala. Pikirlah, ya, ruas jari yang nepuk-nepuk pundaknya, nyuruh bangun, itu hampir setengah meter. Hei, bangun, bangun, dengan suara yang parau. Tukang yang terbangun ini cuma dapat bengong aja ngeliat ke atas. Nah, yang lebih anehnya lagi, yang tidur di dapur. Yang tidur di dapur ini dibangunin sama cewek, dan tiba-tiba dia itu sedang di atas ranjang, itu sedang tidur bersama 2 perempuan. Salah satu perempuan yang tidur di sampingnya ini tidak pakai busana dan mengatakan, kalau kamu tuh suami kami. Ayo mas, kita tidur lagi. Ngapain kamu bangun? Loh, aku di mana? Di rumah. Kamu siapa? Kami istrimu. Nah, tiga-tiganya itu mengalami kejadian aneh di siang bolong. Nah, sadar-sadarnya apa? 2 orang temannya yang tadi di luar ini memperhatikan 3 orang temannya yang tidur di tengah rumah, di kamar dengan di dapur. Ini ekspresi tidurnya itu beda-beda. Yang di ruang tengah tuh tiba-tiba duduk kayak ini, tapi matanya terpejam loh sahabat-sahabat. Matanya masih tidur, tapi dia goyang-goyang kayak ini badannya. Nah, yang di kamar ini dia kayak ketakutan, menggigil tapi dalam kondisi yang masih rebahan. Nah, yang di dapur ini suaranya mendesak, akan-akan sedang melakukan sesuatu lah. Jadi dibangunin satu-satu, baru semuanya terperanjat, sadar kalau apa yang mereka alami itu cuma mimpi. Tapi bukan mimpi. Kalau dibilang mimpi, yang mendesak-desak tadi, ini megang basah. Nah, yang ketakutan tadi, yang ngelihat sorot mata merah, ya itu dia sadar kalau dia dibangunin oleh sosok makhluk gaib. Nah, yang di pasar tadi itu ngoceh terus, bertanya, tadi orang-orang yang ramai tadi kemana? Itu tadi orang ngapain? Ramai sekali, ini kayak pasar di sini. Nah, kejadian ini diceritakan kepada Pak Tarno, tapi Pak Tarno tidak percaya. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, rumah yang dibangun Pak Tarno di tengah perkebunan seluas 5 hektar itu pun siap dihuni. Nah, ketika syukuran selesai bangunan rumah ini, Pak Tarno mengundang seluruh warga desa tempat tinggalnya ini untuk datang ke rumah barunya untuk baca doa selamat, ya. Ada hajatan, ada kendurian bahasanya tuh. Jadi keluarga dari Bi Isa juga diundang semua. Nah, pada saat itulah Pak Tarno ini mengalami langsung kejadian yang sedikit di luar nalar. Apa itu? Tamu undangan yang diundang Pak Tarno ini jelas hampir semua lah ya, tamu yang diundang Pak Tarno ini dikenal oleh Pak Tarno. Tapi pada saat acara kendurian di rumah Pak Tarno, ini banyak orang yang datang entah dari mana. Wajah-wajah asing yang tidak dikenal sama Pak Tarno. Pak Tarno tanya sama Bi Isa, "Bu, kamu yang undang mereka? Mereka itu teman kamu. Mereka itu berasal dari mana? Kok pakaiannya agak beda ya dengan pakaian yang kita pakai?" Bi Isa bertanya, "Yang mana, Pak? Bapak lihat siapa?" Bi Isa seakan-akan tidak melihat dengan apa yang dilihat Pak Tarno. Di situ, walaupun Pak Tarno sudah mengalami satu kejadian langsung, kejadian yang cukup aneh lah ya, ini Pak Tarno tidak ingat dengan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang peduli dengan Pak Tarno. Kalau pikir-pikir lagi kamu untuk tinggal di sana, kamu terlalu menyepelekan apa yang sudah banyak terjadi di sana. Jadi sekilas lah Pak Tarno ingat kalau rumah yang dibangunnya itu di tengah desa gaib yang ada di hutan tersebut. Tapi ya sudah, rumah sudah terbangun, toh itu juga sosok-sosok yang tidak menakutkan dan tidak mengerikan. Dan akhirnya rumah itu pun dihuni oleh Bi Isa dan Pak Tarno. Mereka tinggal di tengah kebun ini cuman berdua, dan mereka awal-awal tinggal di sana ini sama sekali tidak merasa sepi, tidak merasa takut, karena ya mereka sudah biasa tinggal di rumah cuman berdua
Tapi ya agak sedikit janggal aja lah, rumah besar dengan banyak kamar tapi cuma ditempati oleh Bi Isa dan suami. Rumah besar tersebut pun ini tak lama ditempati Bi Isa dengan sang suami, si pemberani, si paling hebat, yaitu Pak Tarno. Ndak sampai 40 hari dari acara kendurian syukuran rumah, Pak Tarno dan Bi Isa sudah meninggalkan rumah tersebut, dan Pak Tarno mendapatkan apa yang sepatutnya didapatkan oleh Pak Tarno, lancang, mengabaikan pantang larang, mengecilkan sesuatu yang disebut hal gaib. Pak Tarno yang sudah hidup berumah tangga dengan Bi Isa sekitar 20 tahun, walaupun kehidupan rumah tangga mereka tidak dikaruniai anak, tapi tidak pernahlah Bi Isa ini melakukan kesalahan terhadap suami, dalam arti kata kesalahan yang menohok atau yang menonjol. Bahkan ketika sang suami minta tanah warisan yang sudah dilarang untuk digarap, ya diikhlasin sama Bi Isa. Tapi ketika rumah sudah dibangun mewah, keadaan perekonomian sudah besar, Pak Tarno di sini merasa ada yang aneh, ada yang janggal yang dilihatnya dari sang istri. Apa itu? Sang istri seakan-akan memiliki kepribadian yang berbeda ketika menempati rumah tersebut. Pak Tarno yang bolak-balik kebun ke kota untuk menjual hasil panen, beli pupuk, dan banyaklah urusan lainnya, sedangkan Bi Isa fokus di rumah dan mengurus kebun. Nah, beberapa kali Pak Tarno ini ketika pulang siang ini melihat Bi Isa tuh mandi keramas. Terlihat wajah Bi Isa itu maaf, seakan-akan baru selesai melakukan hubungan suami istri dengan hasrat yang lepas dan merasakan kepuasan hasrat tersebut. Nah, ketika Bi Isa menyambut kedatangan Pak Tarno ini seakan-akan kayak, "Yo, Bapak kok pulang lagi?" Nah, padahal Pak Tarno ini baru pulang. Di situ membuat Pak Tarno ini bertanya-tanya. Pulang lagi maksudnya apa, Bu? Bapak mau lagi? Nah, seakan-akannya kayak gitulah ngomongnya. Ini membuat Pak Tarno ini kayak, apalah istriku ini? Mau apa? Terus juga wajahnya berseri-seri, dan ketika malam Pak Tarno yang minta jatah sama istrinya ini malah ditinggal tidur. Kayak istrinya itu udah puas lah dengan nafsunya, udah puas lah melakukan hubungan intim di hari itu. Nah, di situ kecurigaan Pak Tarno timbul. Seminggu Pak Tarno memperhatikan gerak-gerik istrinya. Ini tidak ada yang aneh. Sampai di mana kecurigaan Pak Tarno ini memuncak, dipanggil istrinya, diajak ngomong berdua. Apa yang dikatakan istrinya ini mengejutkan Pak Tarno. Masa iya istrinya bilang kayak gini, "Bapak nuduh aku selingkuh." Selingkuh sama siapa? Selingkuh sama kera. Nggak ada siapa-siapa di sini, Pak. Bapak kok yang make aku tiap hari? Tiap siang Bapak make aku, masa iya malam Bapak minta jatah lagi? Kita ini udah nggak muda lagi, Pak. Bapak tuh yang stres, malah nuduh aku selingkuh. Nah, di situ mulai cekcok antara suami istri ini, sahabat-sahabat. Pak Tarno hidupnya sudah mulai tidak tenang. Mulai di sini pikiran Pak Tarno buruk, dan hal-hal yang aneh pun terlihat sama Pak Tarno. Bayangkan, habis maghrib Pak Tarno ini duduk di teras rumahnya. Pak Tarno melihat pasar malam di depan rumahnya. Pak Tarno ketakutan, lari ke belakang, duduk di dapur. Di dapur Pak Tarno itu banyak sekali orang yang tengah mengembala hewan ternak. Kambing lah, sapi lah. Ketika diusir sama Pak Tarno, sosok itu menghilang seperti ditiup angin. Mulai di sini kegelisahan Pak Tarno ini tidak menentu sampai di mana. Pak Tarno tidak bisa tidur pada malam itu. Jadi Pak Tarno tidak bisa tidur, dia keluar. Nah, dari dalam kamar, Pak Tarno mendengar suara desahan istrinya. Di rumah itu mereka kan cuma tinggal berdua, Pak Tarno sama istrinya. Pak Tarno mendengar suara desahan istrinya. Seakan-akan sedang bercumbu, Pak Tarno mengintip dan terlihat
Istri Pak Tarno itu ya maaf ya sekali lagi tengah menggeliat seakan-akan ya tengah melakukan hubungan intim. Pak Tarno melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah ketika Pak Tarno ngintip dari pintu, Pak Tarno memperhatikan, mendengar desahan-desahan istrinya. Tiba-tiba saja Pak Tarno yang ngintip, belakang Pak Tarno ini kayak ada yang nabrak. Kayak ada tubuh besar yang menabrak tubuh Pak Tarno, membuat Pak Tarno terjatuh. Dan ketika Pak Tarno jatuh dengan posisi duduk, dia melihat ke atas. Pak Tarno melihat di hadapannya orang-orang yang bertubuh tinggi besar ini sudah ramai berdiri di hadapan Pak Tarno. Bahkan bukan berdiri saja, mereka mengepung Pak Tarno. Pak Tarno ditanya sama orang-orang tersebut, "Kamu ngapain di sini? Kamu maling ya? Ngapain kamu ngintip rumah aku?" Loh, Pak Tarno bingung. Kalian yang siapa? Ini rumahku. Nah, ketika Pak Tarno memperhatikan sekitar, rumahnya itu berubah. Dia ngelihat ke dalam kamar. Istri Pak Tarno ini tengah bercumbu dengan sosok yang cukup mengerikan. Tubuhnya tinggi besar. Tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, ini tengah bercumbu dengan istri Pak Tarno. Tapi suasana rumah tersebut berubah. Bukan seperti rumah yang dimiliki, yang dibangun oleh Pak Tarno. Nah, orang-orang yang bertubuh tinggi besar ini memukuli Pak Tarno, menyeret Pak Tarno dan mengatakan kalau Pak Tarno ini ingin mencuri di rumah tersebut dan mengintip. Pasangan suami istri tengah bercumbu. Pak Tarno di sini diarak di tengah kampung yang mana kampung tersebut ramai sekali dengan bangunan rumah yang luar biasa mewah, 10 kali lipat mewah dari rumah yang dibangun Pak Tarno. Orang-orang yang ada di sana melempari Pak Tarno dengan batu. Anak-anak kecil yang ada di sana ngencingin Pak Tarno. Pak Tarno pun dibawa istilahnya kayak dibawa ke pengadilan lah. Jadi dihakimi oleh beberapa orang dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menakutkan sekali. Pertama, tuduhan Pak Tarno ini ingin memperkosa istri orang. Yang kedua, Pak Tarno masuk tanpa izin ke rumah orang. Ketiga, Pak Tarno ingin mencuri. Keempat, Pak Tarno menuduh orang-orang yang menangkapnya ini ingin mencuri di rumah Pak Tarno. Nah, Pak Tarno tidak dapat bela diri. Dia dicecar terus dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan seketika saja Pak Tarno sadar kalau ini bukan di dunia nyata. Ya masa iya ada kehidupan seperti ini di tengah hutan? Loh, masa iya aku tiba-tiba bisa pindah ke alam ini? Ini kan barusan aku melihat istriku. Kok malah aku di sini sekarang? Nah, Pak Tarno pun meminta maaf. Pak Tarno meminta penjelasan. Tak ada maaf, tak ada penjelasan yang didapat Pak Tarno. Pak Tarno dihukum. Pak Tarno dikurung di dalam sel dengan jeruji yang begitu besar dan rapat-rapat. Ruangan gelap yang ditempati Pak Tarno ini penuh dengan belatu. Jadi di lantainya, di tembok-temboknya itu belatungan semua dan bau busuk sangat menyengat sekali. Nah, jadi yang dirasakan Pak Tarno ini memang betul-betul nyata. Ini adalah pukulan mental bagi Pak Tarno. Dan ketika Pak Tarno menyadari kalau beliau tengah berada di alam gaib, tepatnya di desa gaib, yang mana desa gaib tersebut sudah dirusak Pak Tarno. Pak Tarno sudah membangun rumah hunian di tengah-tengah perkampungan gaib dan mengganggu kehidupan makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Itulah hukuman yang diterima oleh Pak Tarno. Nah, sedangkan di sisi kehidupan nyata, istri Pak Tarno ini mencari Pak Tarno. Beliau menghilang selama 2 hari. Jadi seluruh warga kampung, tua-tua adat, pemuka agama ini saling bahu-membahu untuk mencari Pak Tarno. Bukan cuma sekedar mencari di lingkungan mereka, tapi juga mencari dengan batin. Dan akhirnya salah satu pemuka agama yang ada di kampung mereka ini mendeteksi kalau Pak Tarno ini tidak jauh perginya, tapi cuman berpindah alam saja. Dia masih ada di bangunan rumah ini, cuma saja tak terlihat oleh kita. Kita tidak melihat Pak Tarno pun tidak melihat kita.
Jadi intinya Pak Tarno ini dibawa masuk ke dalam alam gaib, desa gaib yang ada di tengah-tengah rumah Pak Tarno. Nah, cara untuk mengeluarkan Pak Tarno ini dicari. Jadi 2 hari Pak Tarno ini menghilang. Ini cukup menghebohkan masyarakat dan akhirnya Pak Tarno dapat dikeluarkan atau dapat ditebuslah dari alam gaib dengan penukaran sebuah janji. Janji apa? Yaitu Pak Tarno, istri dan keturunannya ini tidak boleh lagi menginjakkan kaki di lokasi itu. Tidak boleh menempati rumah, tidak boleh mengambil sedikit pun hasil yang ditanam di lokasi perkebunan tersebut. Kalau setuju ditinggal begitu saja, Pak Tarno akan dikeluarkan dari alam gaib, dan ketika suatu saat nanti ada yang melanggar, maka yang melanggar akan mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi dengan apa yang telah dialami oleh Pak Tarno. Dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Tarno pun dapat keluar dari alam gaib tersebut. Namun keadaan Pak Tarno linglung. Pak Tarno mentalnya itu seakan-akan sudah remuk, kejiwaannya sudah kusut, sudah terganggu. Pak Tarno melihat orang sudah kayak ngelihat setan. Setiap Pak Tarno bertemu dengan orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya, di sekitar kebunnya, Pak Tarno terus-menerus memperingati orang-orang tersebut dengan mengatakan, pindah, kalian tahu nggak? Ini ada rumah di sini. Ini orang mau lewat di sini. Jangan tanam di sini, nggak boleh. Yang mana? Orang-orang yang dinasehati Pak Tarno ini adalah orang-orang yang mengikuti jejak Pak Tarno yang sukses bertani di sana. Jadi mereka pikir kayak gini, kamu yang mengalami kejadian aneh, lantaran salah kamu sendiri malah nakut-nakutin kamu. Kenapa? Kamu iri, kami masih bisa bertani di sini sedangkan kamu tidak boleh. Dan akhirnya warga-warga yang tadinya pro sama Pak Tarno, ya, mengikuti jejak Pak Tarno bertani di sana, ini malah benci, malah merasa terganggu dengan kehadiran Pak Tarno di sana, menasihati mereka, ngamuk-ngamuk, nyuruh mereka ndak usah bercocok tanam di sini lagi. Sampai di mana Pak Tarno ini dikucilkan dari kampung tersebut, Bi Isa pun turut dikucilkan dari kampung tersebut. Apa yang telah ditanam, itulah yang akan dipetik. Apa yang telah dibuat, itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan keadaan setengah gangguan jiwa, Pak Tarno pun dibawa keluar dari desa tersebut karena Bi Isa tidak sanggup mendengar cercaan, mendengar cacian orang-orang yang merasa terganggu dengan kejiwaan yang goyah, ya, atau gangguan kejiwaan yang dialami oleh Pak Tarno. Nah, sumpah atau perjanjian yang sudah disepakati Bi Isa dengan Pak Tarno ini berlaku untuk 7 turunan Pak Tarno dan Bi Isa. Namun pada saat itu Pak Tarno dan Bi Isa sampai meninggal dunia ini tidak dikaruniai anak. Nah, lokasi perkebunan Pak Tarno, lokasi rumah yang dibangun Pak Tarno sampai hari ini itu dibiarkan begitu saja. Bahkan rumah yang dibangun Pak Tarno, rumah yang dibangun di luas tanah 5 hektar itu sekarang sudah dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan liar. Sebagian dari bangunan tersebut pun sudah roboh karena dimakan oleh waktu, karena bangunan itu tak terawat. Bangunan itu kini jatuhnya terletak di tengah-tengah hutan, kawasan wilayah Jawa Timur, ya, sebuah daerah yang tak dapat saya sebutkan namanya. Rumah itu pun disebut atau dikenal warga setempat dengan rumah dari alam gaib. Itulah sebuah kisah misteri, urban legend, kisah nyata yang ada di wilayah Jawa Timur yang telah dibagikan oleh sahabat kita Iksan. Banyak pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Pertama, jangan pernah mengikuti nafsu, karena sesuatu yang terbawa nafsu ini tidak baik juga untuk kedepannya. Berpikirlah secara positif, ambil poin-poin penting dari nasihat-nasihat yang diberikan orang-orang yang peduli terhadap diri kita. Mereka peduli bukan iri, mereka peduli berarti mereka mengasihi kita. Ketika kita mengabaikan kepedulian mereka, disitulah kita akan jatuh dalam kesendirian.
Inilah sebuah kisah nyata yang bermakna untuk kehidupan kita ke depan. Desa gaib mungkin ada di semua wilayah yang ada di Nusantara ini, tapi tak semudah itu untuk mencari keberadaan desa gaib. Sesuatu yang gaib tetaplah gaib. Inilah sebuah kisah misteri. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Riwijaya beserta tim undur diri. Jika ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan kisah ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.